Kali ini kita akan bahas satu cerita yang luar biasa banget. Ini bukan cuma soal sejarah, tapi soal iman, soal kehilangan, dan soal kekuatan satu suara yang bisa mengubah dunia. Yap, kita akan ngomongin kisah Bilal bin Rabah. Dengerin deh kutikan ini. Aku tidak lain hanyalah seorang Habasyah yang dahulunya adalah seorang budak. Ini kata-kata Bilal sendiri loh, bener-bener rendah hati. Padahal dari titik yang bisa dibilang paling rendah di masyarakat saat itu, takdir punya rencana yang luar biasa untuk dia. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya suara seorang budak yang tadinya dianggap bukan siapa-siapa bisa jadi salah satu suara paling ikonik dalam sejarah? Suara yang menggema sampai sekarang didengar jutaan orang. Penasaran kan? Oke, yuk kita mulai dari awal banget perjalanannya. Oke, jadi perjalanan Bilal ini dimulai di Mekah. Kita harus paham dulu nih, Mekah zaman dulu itu tatanan sosialnya kaku banget. Nilai kamu itu ditentukan dari suku mana kamu berasal, dari status keluarga. Nah, buat Bilal, ini artinya dia bukan siapa-siapa. Dia dianggap cuma properti, milik orang lain. Dia lahir sekitar tahun 578 Masehi. Ibunya juga seorang budak dari Habasyah, namanya Hamamah. Karena itu Bilal sering banget diejek dipanggil Ibnu Saudah, yang artinya putra wanita hitam. Kebayangkan betapa berat hidupnya di bawah majikan yang kejam Umayyah bin Khalaf. Tapi justru di tengah kondisi yang paling menekan inilah, dia mulai mendengar bisikan tentang sebuah pesan baru. Pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Coba deh bayangin posisi Bilal. Seumur hidup kamu dianggap rendah cuma karena status dan warna kulitmu. Terus tiba-tiba kamu dengar ada sebuah pesan yang bilang semua manusia itu setara di hadapan satu Tuhan. Wah, itu bukan cuma sekedar ganti keyakinan kan? Itu tuh kayak sebuah revolusi pribadi. Janji bahwa kamu juga punya martabat. Tapi ya gitu, memegang keyakinan baru yang radikal di Mekah saat itu ada harganya. Dan harganya mahal banget. Iman Bilal akan diuji dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Dan benar saja, begitu majikannya si Umayyah bin Khalaf itu tahu kalau Bilal masuk Islam, dia murka besar. Bilal langsung diseret keluar ke tengah padang pasir di bawah panas matahari Mekah yang luar biasa menyengat. Siksaannya bukan cuma dipukuli. Umayyah meletakkan sebuah batu besar banget di atas dada Bilal. Tujuannya bukan cuma buat menyakiti fisiknya, tapi juga buat menghancurkan semangatnya. Bayangin, terbaring di pasir panas, ditindih batu berat. Setiap tarikan napas itu perjuangan hidup dan mati. Di tengah siksaan itu, Umayyah terus menuntut satu hal, murtad. Tinggalkan Islam, kembali sembah berhala-berhala mereka. Pilihannya cuma dua dan sederhana banget. Nyawamu atau imanmu. Dan disinilah momen yang paling legendaris. Meskipun kesakitan luar biasa, Bilal menolak. Dengan sisa-sisa nafasnya yang keluar dari mulutnya cuma satu kata, diulang-ulang. Ahad, Ahad, Yang Esa, Yang Esa. Ini bukan sekedar kata, ini adalah pernyataan. Perlawanan yang jauh lebih kuat dari batu yang menindihnya. Nah, keteguhan hati Bilal ini ternyata nggak luput dari perhatian. Beritanya menyebar sampai ke telinga Abu Bakar, sahabat dekat Nabi. Tanpa pikir panjang, Abu Bakar langsung datang, membeli Bilal dari Umayyah, dan membebaskannya. Seketika itu juga rantai perbudakan yang mengikatnya seumur hidup putus. Bilal bukan lagi budak. Dia untuk pertama kalinya adalah seorang manusia merdeka. Oke, setelah bebas, Bilal jadi salah satu orang terdekat Nabi. Dan suaranya, suara yang dulu cuma bisa berbisik ahad-ahad di tengah siksaan, ternyata akan menemukan takdir barunya. Sebuah tugas yang sangat mulia. Jadi gini, waktu komunitas muslim di Madinah berkembang, mereka butuh cara buat manggil orang-orang untuk sholat. Nah, dari sekian banyak sahabat, Nabi Muhammad menunjuk Bilal secara langsung. Kenapa harus Bilal? Ada beberapa alasan. Pertama, suaranya itu loh kuat dan merdu banget, bisa terdengar dari jauh. Kedua, dia disiplinnya luar biasa. Dan yang paling penting, setiap kata yang keluar dari mulutnya itu tulus dari hati. Posisi ini disebut muadzin. Dan ini bukan sekedar tukang azan ya, ini adalah posisi yang sangat terhormat dan penting. Bilal jadi orang yang suaranya menyatukan seluruh komunitas, memanggil mereka buat ibadah bareng 5 kali dalam sehari. Coba pikirin deh dampaknya.
Sebelum ada Bilal, nggak ada tuh panggilan sholat yang standar. Suara dialah yang kemudian menjadi semacam soundtrack spiritual bagi komunitas Muslim. Sebuah ritual yang sampai detik ini kita dengar di seluruh penjuru dunia 5 kali sehari. Momen puncaknya, momen paling sinematik mungkin ya, itu terjadi pas penaklukan kembali kota Mekah. Di kota yang sama di mana dia dulu disiksa, diseret di atas pasir panas, Nabi Muhammad secara pribadi memintanya naik ke atas atap Ka'bah. Dan dari sana, dari tempat paling suci, suara Bilal, seorang mantan budak, menggema ke seluruh penjuru kota, menandakan sebuah era baru telah dimulai. Tapi, momen-momen indah ini nggak berlangsung selamanya. Ada satu peristiwa yang mengubah segalanya bagi Bilal. Sebuah titik balik yang sangat menyedihkan. Wafatnya Nabi Muhammad. Setelah Nabi wafat, Bilal mencoba untuk tetap menjalankan tugasnya. Dia berdiri di tempat biasa dia azan. Tapi suasananya beda. Seluruh kota Madinah terasa berat, diselimuti duka yang mendalam. Dia mulai azan seperti biasa. Tapi pas sampai di kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, suaranya pecah. Nggak kuat. Kalimat yang biasanya dia lantunkan dengan bangga, sekarang jadi pengingat yang menyakitkan. Dia nggak sanggup lanjut. Tangisnya meledak, dan konon seluruh penduduk Madinah ikut menangis bersamanya. Gimana mau lanjut? Setiap sudut kota Madinah, setiap panggilan sholat, semuanya mengingatkan dia pada Nabi. Akhirnya, dengan berat hati, Bilal meminta izin untuk dibebaskan dari tugasnya sebagai muadzin. Dia merasa nggak akan sanggup lagi azan di kota yang penuh kenangan itu. Dia pun pindah menetap di Syam, yang sekarang jadi wilayah Suriah. Bertahun-tahun berlalu, suara Bilal nggak pernah lagi terdengar di Madinah. Tapi, ternyata takdir masih menyimpan satu azan terakhir untuknya. Sebuah azan yang dipicu oleh mimpi. Ceritanya, setelah bertahun-tahun di Syam, Bilal bermimpi. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, kenapa kamu sudah lama sekali tidak mengunjungiku?" Mimpi itu mengguncang hatinya. Dia langsung memutuskan untuk kembali ke Madinah. Sesampainya di sana, saat dia sudah tua, cucu-cucu Nabi, Hasan dan Husain memohon padanya, "Paman Bilal, kami rindu sekali ingin mendengar suaramu azan." Awalnya Bilal menolak, tapi karena permintaan cucu kesayangan Nabi, hatinya luluh. Dia pun berdiri di tempatnya dulu. Dan ketika suaranya yang sudah tua itu kembali bergema, seluruh kota Madinah menangis, seolah-olah waktu kembali ke zaman Nabi. Tapi sama seperti dulu, saat sampai di nama Muhammad, suaranya tercekat lagi. Dia nggak sanggup. Dia terisak lalu pingsan karena luapan emosi. Azan terakhirnya itu tidak pernah selesai. Dan mungkin keheningannya di momen itu justru terdengar lebih keras, lebih menggema daripada azan manapun yang pernah ia kumandangkan. Kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan ya. Apa sih artinya sebuah suara? Cerita Bilal ini menunjukkan bahwa suara itu bisa jadi lebih dari sekedar gelombang di udara. Suara bisa jadi simbol kebebasan, simbol iman yang kokoh, dan simbol cinta yang begitu dalam. Suara Bilal bukan cuma memanggil orang untuk sholat, suaranya memanggil kita semua untuk mengingat. Mengingat kenangan, mengingat sebuah warisan. Dan ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa warisan terhebat seseorang itu terkadang bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari rasa cinta yang begitu besar sampai membuat mereka terdiam.